Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Izhari dengan NIM P2794124034. Saya STR Keperawatan 1A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organ sel. Dan ini. Nah, di mana yang pertama itu saya akan menjelaskan nukleus. Nukleus ini adalah inti sel yang berfungsi sebagai pusat komando sel yang mengirimkan petunjuk ke sel untuk tumbuh, matang, membelah, ataupun mati. Selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Selanjutnya itu ada Golgi apparatus atau yang disebut badan Golgi juga ya, di mana badan Golgi ini tempat untuk mengolah dan memodifikasi protein. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis gliprotein serta glikolipid. Yang selanjutnya ada plasma membran atau yang biasa kita kenal itu sebagai membran plasma, di mana membran plasma ini susunannya berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid dan berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini sering disebut juga sebagai pembangkit sel, di mana berfungsi untuk menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya itu ada di bagian sini yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen ini merupakan alat gerak sel yang berfungsi di mana untuk mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam pergerakan sel. Selanjutnya ada intermediate filamen, yaitu merupakan bagian dari kerangka sel, berfungsi sebagai untuk menahan tarikan seperti mikrotubula. Selanjutnya itu ada mikrotubulus ya, dimana di sini mikrotubulus itu untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, membentuk silia, flagella, serta sentriol. Baik, untuk selanjutnya itu ada peroksisom, dimana yaitu menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif, berfungsi pada sel tumbuhan yaitu untuk mendaur ulang. Untuk selanjutnya ada sentriol, yaitu berfungsi untuk pembelahan sel dalam bentuk benang spindel dan membentuk silia dan flagella. Selanjutnya ada lisosom, di mana lisosom ini berfungsi sebagai mencerna senyawa seperti karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada flagella. Fungsi utama flagella pada bakteri adalah sebagai alat untuk pergerakan. Untuk selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar, yaitu berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang terakhir ada retikulum endoplasma halus, di mana retikulum endoplasma halus ini yaitu berfungsi mengangkat produk retikulum endoplasma kasar ke organel seluler lainnya, terutama pada aparatus Golgi. Selain itu, berfungsi juga untuk metabolisme karbohidrat. Baik, cukup sekian pemaparan tentang organ sel yang saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.